hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar sejarah bersama Ibu Wita. Anak-anak hebat, pernahkah kalian lihat ibu kalian sedang mengulek bumbu menggunakan cobek batu seperti ini? Apakah kalian tahu peralatan dari batu seperti ini sudah digunakan sejak kapan? Jauh sebelum kalian lahir, ibu kalian lahir, nenek kalian lahir, bahkan lebih jauh lagi sebelum kita semua mengenal tulisan, manusia sudah menggunakan batu sebagai peralatan untuk menunjang hidupnya. Batu yang didapatkan dari alam dibentuk sesuai dengan keperluan. Masa-masa di mana manusia belum mengenal tulisan itu disebut dengan masa praaksara atau masa nirleka, atau disebut juga dengan prasejarah. Kenapa ya masa sebelum manusia mengenal tulisan disebut prasejarah atau masa sebelum adanya sejarah? Apakah sejarahnya belum dimulai? Yuk kita bahas. Nah, anak-anak hebat, kali ini kita akan belajar tentang masa praaksara di masa Paleolitikum dan masa Mesolitikum. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis corak kehidupan masa praaksara, yaitu pada masa Paleolitikum dan masa Mesolitikum. Nah, anak-anak, masa sejarah suatu bangsa dimulai ketika bangsa itu sudah mengenal tulisan. Jadi, masa dimulainya sejarah suatu bangsa dapat berbeda-beda. Contohnya nih, tulisan tertua di dunia adalah tulisan paku, atau yang disebut dengan cuneiform, yang diciptakan oleh bangsa Sumeria di Mesopotamia yang sudah digunakan sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Kalau bangsa Indonesia kira-kira kapan ya mulai mengenal tulisan? Tapi sebelum kita membahas masa sejarah atau masa aksara, kita harus belajar masa praaksara dulu. Ingat kan, kalau kita belajar sejarah lebih baik secara kronologis. Masa praaksara di Indonesia terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Mengapa disebut zaman batu dan zaman logam ya? Di zaman batu, manusia pakai peralatan dari batu untuk menunjang hidupnya. Walaupun peralatan batu masih sangat sederhana dan kasar, tetapi itu sudah cukup untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Seiring berjalannya waktu, kebudayaan mereka semakin kompleks. Mereka membuat tempat pemujaan roh nenek moyang seperti dolmen. Karena kebudayaan makin kompleks, mereka butuh peralatan penunjang yang lebih bagus. Misalnya moko, alat bunyi-bunyian yang terbuat dari logam, sebagai alat bantu pemujaan ritualnya. Nah, itulah dimulainya zaman logam. Menarik ya perkembangan dari zaman batu ke zaman logam. Oke anak-anak, kita akan bahas pembabakan zaman batu pada masa praaksara. Jadi secara kronologis zaman batu terbagi menjadi 4. Zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, dan zaman Megalitikum. Zaman Paleolitikum berlangsung dari 50.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Waktu itu kita bisa temukan beberapa jenis manusia purba yang tinggal di Nusantara. Ada Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, dan Homo erectus yang ditemukan di 3 daerah. Ada juga Homo ajacensis di Tulungagung, Jawa Timur, Homo floresiensis di Pulau Flores, dan Homo soloensis di Pulau Jawa. Nah, mereka ini hidupnya di dekat sungai. Kira-kira kenapa ya mereka hidup di dekat sungai? Karena di zaman itu manusia hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Makanan-makanan itu banyak ditemukan di sekitar sungai. Di masa ini, mereka menggantungkan hidupnya pada alam. Jadi, kalau sumber makanan sudah habis, mereka bakal pindah tempat ke tempat lain. Nah, cara hidup yang berpindah-pindah ini disebut dengan nomaden. Nah, kira-kira manusia purba di zaman Paleolitikum itu pakai apa ya untuk berburu dan mengolah hasil buruannya? Tentu aja mereka tidak berburu dengan tangan kosong. Mereka berburu dengan peralatan yang terbuat dari batu, contohnya kapak dan alat-alat serpi. Selain itu, mereka juga pakai alat-alat dari tulang. Peralatan yang dipakai waktu itu masih sangat sederhana.
Karena waktu itu manusia purba belum menemukan cara untuk bikin peralatan yang lebih canggih. Tapi alat-alat tersebut sudah cukup untuk manusia purba bertahan hidup di masa itu. Mereka berburu dengan kapak genggam dan kapak perimbas. Pas hewan buruan udah kelihatan, manusia purba bakal melempar hewan buruan dengan kapaknya. Pas hewan buruan sudah jatuh, mereka buru-buru nyamperin hewan buruannya dan memastikan hewan buruannya sudah mati pakai pisau yang terbuat dari tulang. Setelah berburu, hasil buruannya akan dikuliti pakai alat serpi atau flagus. Karena di zaman Paleolitikum belum ditemukan api, jadi mereka langsung makan hewan buruan. Ternyata bukan hanya Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Homo wajakensis, Homo floresiensis, dan Homo soloensis saja yang hidup di sepanjang zaman praaksara loh. Di zaman Mesolitikum yang terjadi sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, wilayah Nusantara kedatangan ras baru. Ada ras Austromelanozoid dan ras Mongoloid dari Asia Tenggara. Lalu apa yang terjadi dengan manusia purba sebelumnya ya? Nah, hipotesis penelitian mengatakan bahwa Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Homo wajakensis, dan Homo floresiensis sudah punah ketika kedatangan ras baru karena mereka tidak dapat beradaptasi dengan keadaan alam yang makin berkembang. Namun, ada juga penelitian yang mengatakan bahwa manusia purba terdahulu tidak punah, melainkan mereka melebur melalui proses kawin-mawin dengan ras pendatang dan menghasilkan manusia Indonesia zaman sekarang. Terlepas dari dua hipotesis tersebut, di zaman Mesolitikum, ras Austromelanozoid dan ras Mongoloidlah yang menguasai daratan Nusantara. Ras-ras ini termasuk ke dalam jenis manusia modern atau Homo sapiens. Karena dihuni oleh ras-ras pendatang, maka kebudayaan Mesolitikum bercorak asing yang mendapat pengaruh dari wilayah-wilayah Asia Tenggara, khususnya kebudayaan Bakson Hawabint di daerah Tonkin, Vietnam. Manusia di zaman Mesolitikum masih hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan, tapi caranya berbeda dari zaman sebelumnya. Di zaman ini, manusia purba sudah hidup semi menetap di gua-gua dekat sungai. Di masa ini, banyak sekali ditemukan kyokenmondinger atau sampah-sampah dapur dari kulit-kulit kerang. Mereka hidup di Abris Sosroche, gua yang berbentuk ceruk di batu karang. Karena mulai hidup menetap, mulai juga dikenal pembagian kerja. Laki-laki bertugas untuk berburu dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Laki-laki berburu dengan alat-alat yang lebih canggih dari masa sebelumnya. Ada alat serpi bilah yang berkembang di Indonesia bagian timur, ada alat tulang yang banyak ditemukan di Jawa Timur, dan ada juga kapak genggam Sumatralit yang berasal dari tradisi di Asia Tenggara. Di zaman Mesolitikum mulai dikenal api. Mereka menggesek-gesekkan dua batu dan menghasilkan percikan api. Api memiliki peran penting di masa itu. Selain untuk memasak hewan buruan, api juga digunakan untuk menghangatkan tubuh di dalam gua. Api juga berfungsi untuk menghalau binatang buas yang menghampiri guanya. Nah, anak-anak, menjelang akhir masa Mesolitikum, manusia sudah kenal dengan bercocok tanam yang sederhana. Cara bercocok tanamnya belum menetap, karena mereka masih pindah-pindah sesuai dengan tingkat kesuburan tanah. Cara mereka melakukan bercocok tanam dengan cara membakar hutan dan dibersihkan. Teknik ini disebut dengan istilah slash and burn. Di masa itu juga, mereka mulai mengenal sistem kepercayaan awal. Selama tinggal di gua-gua, manusia mulai melukis di dinding gua dengan cap tangan mereka. Salah satu contohnya adalah lukisan di Leang Petekere di Taman Prasejarah Leang-Leang Maros di Sulawesi Selatan. Mereka meyakini lukisan tangan ini sebagai simbol perlindungan dari gangguan roh-roh jahat. Oke anak-anak, kita sudah sampai di akhir video ya. Kita buat kesimpulan yuk. Jadi di video ini kita sudah belajar tentang masa praaksara. Masa praaksara terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terbagi lagi menjadi 4 zaman, yaitu masa Paleolitikum, masa Mesolitikum, masa Neolitikum, dan masa Megalitikum. Di video ini kita sudah belajar
tentang corak kehidupan masyarakat Praaksara di masa Paleolitikum, di mana mereka masih hidup secara nomaden dan menggunakan alat-alat dari batu dan tulang yang masih sangat sederhana. Dan kedua, kita sudah belajar tentang masa Mesolitikum, di mana di masa ini manusia sudah mulai hidup menetap di gua-gua dan mereka sudah memiliki peningkatan pada alat-alat yang mereka gunakan. Dan yang paling penting adalah mereka sudah mengenal api. Oke anak-anak, sampai di sini dulu video kali ini. Nantikan serunya belajar sejarah bersama Ibu Wita di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.